Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi pelajar SMA, SMK sederajat yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti, yang pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema meraih berkah dengan mawaris. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan kali ini memberi kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting bagi kehidupan kita dan dalam rangka mengangkat hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, syariat-syariatnya kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini temanya yakni meraih berkah dengan mawaris. Mawaris itu adalah suatu kegiatan pemindahan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Namun sebelum itu, Bapak ingin menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan berpindahnya harta dari seseorang yang telah meninggal dunia itu melalui 3 hal. Yang pertama, berpindahnya harta dapat melalui hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika ia masih hidup dengan niat sedekah. Jadi berpindahnya harta yang pertama adalah melalui hibah. Hibah itu diberikan oleh seseorang ketika ia masih hidup kepada orang lain dengan niat sedekah. Kemudian yang kedua, berpindahnya harta dapat melalui wasiat. Wasiat ini sama dengan hibah, diberikan ketika masih hidup, tetapi berlakunya pemberian itu baru dapat berlangsung setelah ia meninggal dunia. Jadi pemberian itu kepada seseorang ketika yang memberikan itu masih hidup dengan niat sedekah, akan tetapi penyerahan kepemilikannya sepenuhnya itu dilakukan setelah ia meninggal dunia. Misalnya seorang ayah mengatakan kepada anaknya bahwa mobil ini menjadi milikmu nak nanti setelah bapak meninggal. Itu adalah bentuk wasiat. Atau tanah yang ada di sana begitu, misalnya seseorang mewasiatkan suatu tanah begitu kepada anaknya atau siapa saja yang dikehendakinya, di mana itu akan diberikan tanah tersebut kepada orang tersebut apabila
yang memberikan itu telah meninggal dunia. Yang demikian itu dinamakan dengan wasiat. Kemudian yang ketiga adalah waris, di mana kita hari ini akan mengangkat tema waris ini. Waris adalah perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi ada 3 hal di mana masing-masing tersebut menyebabkan berpindahnya kepemilikan harta kepada orang lain, yakni yang pertama hibah, yang kedua wasiat, yang ketiga waris. Perlu saya garis bawahi ya, yang pertama hibah. Hibah ini tidak ada patokannya. Namun demikian, seseorang diwajibkan untuk memperlakukan ahli warisnya secara adil. Jadi jangan sampai kemudian dia melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kecemburuan di antara ahli warisnya. Misalnya ada seorang bapak yang menghibahkan sesuatu yang bersifat yang berharga begitu kepada salah satu ahli warisnya atau salah satu putranya begitu, tetapi itu memperlihatkan ketidakadilan atau yang bisa mengakibatkan kecemburuan dari saudara-saudari anak tersebut. Hal ini tentu tidak diperkenankan karena hibah seyogyanya tidak menimbulkan kecemburuan dari pihak-pihak yang seharusnya menerima perlakuan atau hibah yang serupa. Jadi artinya orang tua ketika menginginkan untuk memberikan sesuatu kepada anaknya, hendaknya diberikan secara adil. Hibah itu diberikan secara adil. Begitu pula dengan wasiat ya. Kalau wasiat itu diberikan kepada orang terdekat, seyogyanya diberikan secara adil juga. Kalau waris ini sudah ada ketentuannya dari Allah. Nanti ketentuannya misalnya seorang anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada anak perempuan. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana dengan bagaimana dengan pembagian yang sama rata? Pembagian yang sama rata itu diperkenankan apabila yang seharusnya mendapatkan bagian lebih banyak, dalam hal ini misalnya anak laki-laki menyampaikan bahwa saya sebagai anak laki-laki setuju apabila harta warisan ini dibagi rata dengan saudari perempuan atau saudari-saudari saya yang perempuan. Maka yang demikian diperbolehkan. Jadi seseorang yang seharusnya berhak mendapatkan lebih banyak dalam hukum waris, ketika dia merelakan bagiannya itu dibagi secara merata, maka itu diperkenankan. Wasulhu khair. Jadi yang demikian ini termasuk daripada kebaikan yang itu bisa dikatakan sedekah dari kelompok atau ahli waris yang seharusnya mendapatkan lebih banyak daripada ahli waris lainnya. Baik, sebelum kita berbicara tentang, tadi kita sudah membicarakan tentang 3 hal yang dapat menyebabkan berpindahnya kepemilikan harta. Yang sekarang kita fokus ke mawarisnya. Definisi mawaris sebagaimana telah saya singgung tadi, mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Kemudian waris itu harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah orang mati atau yang disebut dengan pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua
harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Kemudian satu atau beberapa orang yang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang ini disebut sebagai ahli waris. Jadi setidak-tidaknya dalam mawaris ada 3 unsur, yakni orang yang meninggal, kemudian harta, kemudian ahli waris. Baik, urgensi pentingnya mengapa kita wajib belajar ilmu mawaris? Karena ada ancaman dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya termasuk hukum waris, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghinakan. Quran surat An-Nisa ayat 14. Kemudian yang kedua, ada perintah untuk mempelajari. Rasulullah bersabda, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhu fa innahu yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Ilmu faraid itu adalah ilmu mawaris, karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni dan Hakim. Kemudian ada perintah mengajarkan. Kemudian ini banyak dilupakan ilmu ini. Dia juga merupakan ilmu yang dicabut pertama kali sebagaimana disabdakan Nabi. Ilmu waris ini dapat mencegah perpecahan. Inilah urgensi kenapa kita mempelajari mawaris. Yang terakhir, sesungguhnya mawaris itu mudah. Baik, kita beralih ke pengertian. Secara bahasa, mawaris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun secara istilah, mawaris itu adalah berpindahnya hak kepemilikan, kemudian harta legal dan syar'i dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi untuk ahli warisnya yang sudah meninggal, dia tidak mendapatkan. Jadi misalnya seorang anak yang masih hidup, dia berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya yang meninggal. Tetapi ketika seorang anak masih hidup dan orang tuanya masih hidup, dia tidak berhak sama sekali untuk mengatakan, ayah, mana harta warisan saya? Karena harta warisan sungguh-sungguh hanya diberikan oleh orang yang sudah meninggal. Ucapan yang demikian itu menurut saya ucapan yang tidak baik, karena sesungguhnya harta warisan hanya diberikan apabila yang mewariskan itu telah meninggal dunia, dan yang menerima warisan atau ahli warisnya itu masih hidup. Apabila anak tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada orang tuanya atau ayahnya, maka anak tersebut tentu tidak mendapatkan warisan orang tuanya, meskipun anak tersebut mempunyai anak lagi, artinya cucu dari yang meninggal. Jadi nanti cucu itu punya ketentuan tersendiri, apakah dia dapat ataukah dia terhalangi oleh keberadaan anak. Nanti akan ada ketentuannya sendiri. Kita lanjutkan. Ada beberapa perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Ini telah saya singgung di awal tadi. Pertama, dari segi waktu. Waris itu dibagi setelah wafat, hibah dibagi sebelum wafat. Kemudian wasiat ditetapkan sebelum wafat, namun diserah terimakan setelah wafat. Itu wasiat. Kemudian pelaksana waris dilaksanakan oleh ahli waris. Kemudian hibah dilaksanakan oleh pemilik harta. Yang mempunyai harta
menghibahkan. Selanjutnya wasiat dilakukan oleh pemilik harta juga. Kemudian penerima waris ini, penerimanya adalah ahli waris. Sedangkan hibah, penerimanya bisa ahli waris atau bukan. Dengan ketentuan saya tadi sudah sampaikan, hendaknya orang tua kalau membagikan hibah itu secara adil. Kemudian wasiat bukan kepada ahli waris. Ya, jadi wasiat ini bukan kepada ahli waris. Jadi misalnya kepada seorang cucu yang tidak dapat bagian, atau seorang anak angkat begitu, itu dia tidak dapat bagian juga, itu bisa dapat wasiat. Kemudian hukum membagi waris adalah wajib, menghibahkan adalah sunnah, berwasiat juga sunnah, jadi tidak wajib. Kemudian hitungan waris itu sesuai dengan ilmu faraid, sedangkan hibah terserah kepada pemilik harta. Namun perlu dicamkan bahwa pemilik harta apabila menghibahkan kepada ahli warisnya hendaknya berlaku adil. Kemudian wasiat ini ada ketentuannya, maksimal 1/3. Jadi tidak boleh seorang bapak misalnya berwasiat, saya nanti berwasiat saya berwasiat tanah yang ada di sana itu akan dijadikan masjid seluruhnya. Padahal satu-satunya harta milik orang yang berwasiat itu adalah tanah tersebut, maka itu tidak diperkenankan. Karena wasiat maksimal adalah 1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang yang berwasiat tersebut. Baik, kita lanjutkan rukun mawaris. Yang pertama adalah ada muwaris atau pewaris. Harta pemilik harta yang wafat, yakni pewaris atau pemilik harta yang wafat, atau muwaris. Kemudian waris atau ahli waris, yakni penerima harta warisan. Kemudian maurus atau warisan harta yang dibagi. Jadi yang pertama adalah ada pemilik rukunnya, kemudian ada penerima, dan ada harta yang dibagi. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada syarat pewarisan. Yang pertama, muwaris atau orang yang mewariskan ini sudah wafat. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Ahli waris masih hidup. Kemudian yang ketiga, tidak ada mawani' atau penghalang. Nah, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan ahli waris yang masih hidup. Jadi misalnya ada seseorang, anggap saja bapak saya misalnya. Bapak saya meninggal dunia. Kemudian saya mendapatkan warisan dari bapak saya. Tetapi kejadiannya misalnya kasusnya berbeda. Saya meninggal terlebih dahulu dari bapak saya, tapi saya juga punya anak. Ketika bapak saya kemudian meninggal, maka anak saya tidak boleh menuntut mana bagian bapak, bagian warisan untuk bapak saya yang baru meninggal misalnya, itu tidak diperkenankan. Jadi harta warisan itu hanya diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Adapun cucu tidak bisa memohon warisan untuk ayahnya yang sudah meninggal, karena meskipun ayahnya seharusnya tercatat sebagai ahli waris, tapi karena sudah meninggal maka dia sudah tidak lagi masuk kategori penerima warisan atau ahli waris. Kita lanjutkan. Tadi ada mawani'. Mawani' itu adalah yang mencegah pewarisan. Yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua perbedaan agama, yang ketiga perbudakan. Perbudakan ini sudah tidak ada pada zaman sekarang. Baik,
Kemudian urutan kerja. Di sini ada pemilahan harta warisan, harta bersama, kemudian milik pihak lain, kemudian biaya pengurusan jenazah. Jadi yang pertama itu dipilah dulu harta mewaris itu, harta orang yang mewariskan itu harta bersama dan harta pihak lain itu disisihkan terlebih dahulu. Kemudian disisihkan juga biaya pengurusan jenazah, mulai dari rumah sakit apabila ia didahului dengan sakit dan berada di opname di rumah sakit. Kemudian biaya memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kemudian pembayaran hutang atau zakat atau nadar barangkali. Apabila itu memang ada, maka seyukyanya itu disisihkan juga. Kemudian pelaksanaan wasiat ini didahulukan. Baru setelah semuanya, maksimal sepertiga tadi sudah saya jelaskan. Baru setelah semuanya ini, pembagian waris, harta warisannya atau sisanya itu adalah merupakan harta warisan yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi urutan kerja pembagian harta warisan itu adalah yang pertama, harta dipilah dulu. Harta ini apakah betul-betul milik orang yang meninggal ini atau masih ada pihak lain yang ikut memilikinya. Maka kalau ada pihak lain yang ikut memiliki, dipilah terlebih dahulu, diambil milik pihak lain. Kemudian setelah itu kepengurusan jenazahnya mulai dari saat sakit hingga menguburkan itu juga dikeluarkan dari harta miliknya. Kemudian apabila ada almarhum ada hutang atau zakat atau nadar, itu juga dikeluarkan dulu dari harta warisannya itu. Kemudian apabila ada wasiat, maka wasiatnya juga ditunaikan dulu. Baru sisanya nanti menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli waris. Kita lanjutkan. Ahli waris ada laki-laki 15 orang. Terdiri atas 15 orang, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, dan seterusnya. Tentu ke-15 ini tidak mendapatkan semua. Jadi nanti ada ketentuannya, apabila ada anak laki-laki, ada anak perempuan, apakah kakek itu kemudian dapat atau tidak, apakah cucu itu dapat atau tidak, itu nanti ada ketentuannya masing-masing. Baik, untuk berdasarkan pertalian darah, jika 15 orang itu ada, maka yang dapat menerima hanya anak laki-laki, suami, dan bapak. Yang lain terhijab. Terhijab itu artinya tidak dapat karena keberadaan anak laki-laki, suami, dan bapak. Jadi yang dapat dari 15 orang ini hanya 3. Jadi tidak semuanya dapat. Ini apabila ke-15 orang ini semuanya ada, yang dapat itu hanya anak laki-laki, suami dari almarhumah, dan bapak dari almarhum atau almarhumah. Kita lanjutkan. Ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang. Anak perempuan, cucu perempuan, ibu, dan seterusnya. Keterangan nomor 1 sampai nomor 8 itu berdasarkan pertalian darah. Jika 10 orang yang ke-10-10-nya ini ada, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang, yakni istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara kandung perempuan. Ketentuannya nanti lebih lanjut ada di dalam buku teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Baik, kita lanjutkan. Jika 25 ahli waris, ini yang 10 perempuan dan tadi yang 15 laki-laki ini ada semuanya, maka yang bisa menerima hanya 5 orang, yakni suami atau istri, kemudian ayah, kemudian ibu, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Hanya itu. Jadi kalau 25 ahli waris ini ada semua, maka yang menerima adalah suami atau istri, kemudian ke atas yakni ayah dan ibu,
kemudian ke bawah yakni anak laki-laki dan anak perempuan, hanya itu saja. Jadi saudara, kemudian paman dan lain-lain tidak mendapatkannya. Baik, bukan ahli waris. Ini penting juga untuk saya sampaikan. Anak angkat atau anak asuh ini bukan ahli waris, tapi nanti bisa dapat dari wasiat. Anak tiri juga bukan ahli waris. Mantan suami, mantan istri sudah tidak lagi menjadi ahli waris. Keponakan perempuan, keponakan dari saudara perempuan, dan seterusnya. Baik, jadi ahli waris ada 22 pihak dari total 23. Yang satu orang adalah yang mewariskan atau almarhum. Ini beberapa ketentuan. Almarhum yang ada di tengah itu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki, cucu perempuan, dan seterusnya. Namun apabila semuanya ini ada, nanti yang dapat hanya suami dan istri, suami atau istri, kemudian ayah dan ibu dari almarhum, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Itu apabila semua jalur ini ada. Jadi tidak semuanya mendapatkan warisan. Hikmah mawaris. Kenapa kita belajar mawaris dan kenapa Allah mensyariatkan mawaris ini? Yang pertama adalah memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian menegakkan nilai-nilai perikemanusiaan, kebersamaan dan demokratis di antara manusia, menghindarkan perpecahan antar keluarga karena pembagian harta warisan yang tidak adil. Ya, jadi ketentuannya yang utama dari belajarnya kita akan mawaris ini adalah untuk memperoleh keadilan dalam rangka memelihara, dalam rangka pengalian harta benda dari seseorang ke generasi yang setelahnya. Itu secara adil. Baik, kemudian hikmah yang selanjutnya yakni memelihara harta peninggalan dengan baik. Hikmah yang selanjutnya yakni memperhatikan anak yatim. Jadi bagaimana Islam sebagai sebuah agama yang rahmatan lil alamin menjaga agar anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah orang tuanya dapat mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan syariat Allah yang berupa ilmu mawaris, yang insya Allah dengan demikian dia akan terjaga kehormatannya dan hak-haknya untuk mendapatkan harta benda peninggalan orang tuanya. Ini saya kira beberapa hal yang menjadi hikmah disyariatkannya mawaris ini. Dan saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pembelajaran dengan tema mawaris ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan melalui Google Classroom dan WhatsApp Group. Insya Allah juga akan saya berikan tugas di sana. Saya kira sebagai pengantar pembelajaran kita cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.